Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mendapatkan sebuah video ya dari Kang Miftah, atau yang lebih akrab disapa dengan Gus Miftah begitu, yang tentu beberapa hari yang lalu itu sangat ramai. Bahkan dari juru bicara Sekretaris Kepresidenan itu menyampaikan ya akan hal itu. Tentu hal itu adalah satu hal yang tidak layak dilakukan bagi seorang mubalek atau seorang dai, apalagi dikenal sebagai kalangan ulama, apalagi ya itu Gus Miftah atau Kang Miftah ini itu dikenal sebagai seorang dai dan juga utusan kepresidenan ya, dalam hal apa itu? Itu bisa kita telusuri di berita-berita. Dan ternyata itu belum selesai. Dan ternyata sekarang itu kita dikagetkan dengan sebuah video sudah lama sepertinya, di mana dalam video itu terdapat Kang Miftah yang sedang bercanda. Tapi sekali lagi bahwa bercandanya itu kebablasan. Yati Pesek itu ya, Ibu Yati Pesek yang terkenal, kemudian di sana bercandanya itu berlebihan, dan ternyata Kang Miftah ini terbiasa untuk menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak layak muncul atau tidak layak diucapkan oleh seorang dai, yang tentu dai ini adalah menyampaikan pesan-pesan agama untuk masyarakat. Nah, tetapi faktanya memang seperti itu. Ya kan? Mari kita simak, karena ini versinya adalah menggunakan bahasa Jawa, maka saya akan terjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Silakan. Loncat bajingan itu lo ajak munggah. Yes. Monggo. Nek aku kok bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku wae. Lagune munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh. Nah, jadi meskipun sampean itu masih muda tetapi jadi guru saya loh. Itu muncul dari Ibu Yati Pesek yang sedikit mengeluarkan emosinya begitu ya. Cuman mungkin masih tertahan sehingga diarahkan kepada hal yang lain. Oke, kita lanjut ya. Kula niku bersyukur Bu Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi londe tadi. Jadi saya ini bersyukur Bude Yati Pesek ini ya, itu jelek. Karena kalau dia ini cantik, maka dia akan menjadi lonte. Waduh, ini sangat kasar dan terlihat dari raut mukanya itu Bu Yati Pesek ini sedang dalam keadaan ini nih, marah ini ya, emosi begitu ya. Nah, itu terlihat dari raut mukanya tuh. Artinya seorang Kang Miftah itu dengan entengnya menyatakan seperti itu. Kalau Bude Yati Pesek itu jelek, ya wajar kalau dia itu jadi sinden. Coba kalau dia itu cantik, maka akan menjadi lonte. Terus Oh, mboten gede. Saiki kok dadi suara. Oh, mboten gede. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad tok ya? Ora ustad. Nah, untung Gus. Sekarang kamu ini di sini. Kamu ini kan bukan ustad katanya ya. Terus ini kan kiai ya dulu ya. Bukan kiai juga. Ngelungsung ketemu dalang ya tadi dalang. Ngelungsung menyesuaikan begitu ya.
Meskipun Ini janjane gandrung kalih kula. jadi seandainya ini muda ya, itu pasti cinta sama saya begitu, kata Bu Yati Pesek. Terus Kan golek suarane kaya ngono kuwi. Nah, saat ini pembahasan lajeng kula tenani, Pak Di. Nah, kula malah khawatir modern dhisik. ini kalau saya seriusin, maka saya khawatir itu saya akan mati duluan. Oke, lanjut. Nah, kula iso keracunan. Saya bisa keracunan Ini susune. karena payudaranya itu udah expired ya. Itu udah empeng begitu diucapkan begitu. Lanjut. Kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, sebuah makanan yang kedaluwarsa itu justru juga ada yang manfaatnya. Contohnya apa? Tempe, Oh, Tempe yang ada luar sah. Nggih. ini ya enak. Tape, Bosok. bosok, ya. Udah Nah, Bilang kadang-kadang kiai cangkeme bosok niku nggih penting. Nah, itu ya teman-teman. Bisa kita simpulkan sendiri bagaimana siapa Pak Miftah ini atau Kang Miftah atau Mas Miftah ini itu sudah memiliki kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata yang apa namanya tidak pantas lah diucapkan sebagai seorang mubaligh. Nah, sehingga ini sudah menjadi apa ya, kebiasaan barangkali, sudah menjadi kebiasaan bagi siapa namanya Pak Miftah ini atau Kang Miftah ini untuk melontarkan apapun itu yang dinilai sebagai suatu hal yang lucu. Tetapi tentu saja yang namanya kelucuan itu atau bercanda itu ya itu tidak boleh sampai menyakiti hati orang lain. Tidak boleh menyakiti hati orang lain. Nah, katanya kan beliau ahli agama, katanya kan penceramah. Lalu ketika menceramahnya seperti itu, maka bagaimana bisa kita bayangkan ya, masyarakat itu akan menilainya seperti apa? Kalau misalkan dia terbiasa untuk mengolok-olok orang lain, merendahkan orang lain, maka itu akan ditiru ya oleh santri-santrinya. Katakanlah dia terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, apalagi seorang pendakwah. Maka apakah kemudian di hari-hari berikutnya ya itu dikatakan sebagai satu hal yang mencerminkan dakwah Rasul? Lalu apakah kemudian di luar agama Islam itu akan menilai bahwasannya orang Islam itu atau dakwahnya Rasulullah itu ya biasa menggunakan kata-kata yang kotor? Tentu ini sangat apa namanya ya, berbahaya bagi umat Islam, baik mencoreng nama baik Islam itu sendiri ya. Ya meskipun agama Islam itu sebenarnya tidak mengajarkan hal itu. Nah, setidaknya di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa untuk Kang Miftah itu sendiri memang sudah memiliki kebiasaan, yaitu suka mengolok-olok, melecehkan, merendahkan orang lain. Bahkan meskipun orang lain itu sampai emosi, seperti yang kita saksikan dalam video tadi. Itu saja barangkali dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.